kami dari kelompok 8 akan menjelaskan kembali tentang hak dan kewajiban warga negara. Tapi sebelum itu, perkenalkan nama saya Juventus Tiolol dan teman saya Jessica Marur. Saya Bana Gunawan. Nah, ayo kita mulai videonya. Sebelum kita melangkah lebih jauh, sangatlah penting bagi kita untuk mengetahui dua definisi dari hak dan kewajiban. Hak, sebagaimana tertulis, hak adalah kekuasaan untuk menerima atau melakukan sesuatu yang semestinya diterima atau dilakukan oleh pihak tertentu dan tidak dapat diambil pihak manapun juga, yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa olehnya. Artinya, hak adalah segala sesuatu yang secara sah menjadi milik kita, yang sebenarnya kita dapatkan dan yang bahkan bisa kita perjuangkan atau tuntut jika tidak terpenuhi. Hak ini melekat pada diri kita sebagai individu. Selanjutnya, mari kita bahas lebih dalam mengenai hak-hak dasar yang dimiliki setiap warga negara. Fondasi dari semua hak ini adalah hak asasi manusia. Konsep HAM sangat fundamental karena ini bersifat universal, tidak dapat dicabut dan berlaku untuk semua orang tanpa memandang ras, agama, jenis kelamin, kebangsaan, etnis, bahasa, atau status lainnya. Artinya, setiap individu dimanapun ia berada memiliki hak-hak ini sejak lahir. Contoh paling mendasar yang disebutkan di penjelasan ini adalah hak untuk hidup, kebebasan, dan keamanan. Ini adalah hak-hak bawaan yang harus dihormati dan dilindungi oleh negara dan setiap individu lainnya. Selanjutnya, melanjutkan pembahasan tentang hak-hak dasar warga negara, penjelasan ini menyoroti beberapa hak penting lainnya yang dijamin oleh konstitusi kita. Yang pertama yaitu hak beragama, di mana setiap warga negara memiliki kebebasan untuk memeluk agamanya sesuai dengan keyakinan dan kepercayaannya. Yang kedua, kebebasan berserikat, berkumpul, dan menyatakan pendapat. Hak ini adalah pilar untuk demokrasi. Setiap warga negara berhak untuk membentuk organisasi, berkumpul secara damai, dan menyuarakan pandangan mereka secara terbuka dan bertanggung jawab. Yang ketiga, hak atas pendidikan. Setiap individu berhak untuk mendapatkan akses ke pendidikan yang layak sebagai bekal untuk pengembangan diri dan partisipasi dan pembangunan bangsa. Yang terakhir, hak memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak. Ini adalah hak fundamental yang menjamin setiap warga negara memiliki kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan dan hidup dalam kondisi yang bermartabat serta memenuhi kebutuhan dasar mereka. Selanjutnya, hak atas perlindungan hukum. Setiap warga negara berhak mendapatkan perlakuan yang adil di mata hukum, serta perlindungan dari segala bentuk pelanggaran atau ketidakadilan. Ini memastikan bahwa hukum berlaku untuk semua tanpa pandang bulu. Selanjutnya, hak untuk mendapatkan jaminan sosial. Hak ini menjamin bahwa warga negara mendapatkan perlindungan sosial dari berbagai risiko kehidupan, seperti sakit, kecelakaan, pengangguran, atau usia tua, untuk memastikan kesejahteraan mereka. Selanjutnya, hak atas status kewarganegaraan. Setiap individu berhak memiliki status kewarganegaraan yang jelas, yang menjadi dasar dari seluruh hak dan kewajiban mereka di suatu negara. Selanjutnya, kita masuk pada penjelasan negara. Setelah memahami berbagai hak yang kita miliki, kini kita beralih ke sisi lain dari poin kewarganegaraan, yaitu kewajiban. Sebagai warga negara yang bertanggung jawab, ada beberapa hal yang harus kita lakukan. Yang pertama, wajib menaati hukum dan pemerintahan. Ini adalah kewajiban paling dasar. Kepatuhan terhadap aturan hukum dan kebijakan pemerintah adalah persyaratan untuk menjaga ketertiban, stabilitas, dan keharmonisan dalam masyarakat. Yang selanjutnya, wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Kewajiban ini menunjukkan pentingnya peran aktif setiap warga negara dalam menjaga kedaulatan, keutuhan, dan keamanan bangsa
Kewajiban warga negara tidak hanya berhenti pada aspek hukum dan pertahanan, tetapi juga mencakup aspek sosial dan lingkungan yang penting untuk kehidupan bersama. Wajib menghormati dan menghargai orang lain. Dalam masyarakat yang majemuk seperti Indonesia, kewajiban ini sangat vital untuk membangun toleransi, kerukunan, dan menghindari konflik antar individu atau kelompok. Kemudian wajib tunduk pada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang. Ini berarti bahwa kebebasan individu tidak absolut, melainkan dibatasi oleh undang-undang demi kepentingan umum. Kita wajib mematuhi batasan-batasan tersebut. Lalu ada wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Ini adalah penegasan kembali peran aktif warga negara dalam menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungan sekitar maupun skala nasional. Baru, wajib menjaga lingkungan. Setiap warga negara memiliki tanggung jawab moral dan hukum untuk melestarikan lingkungan hidup, mencegah kerusakan, dan mendukung keberlanjutan alam demi generasi sekarang dan yang akan datang. Selanjutnya ada dalam prakteknya, seringkali kita menemukan pelanggaran terhadap hak-hak dasar. Pembahasan ini memberikan dua contoh konkret. Pertama, pelanggaran hak atas kebebasan berpendapat. Bayangkan seorang jurnalis atau aktivis yang ditangkap atau diintimidasi karena menyuarakan kritik terhadap pemerintahan. Ini adalah contoh nyata bagi hak dasar untuk berekspresi secara bebas dapat terlanggar. Selanjutnya ada pelanggaran hak atas pendidikan. Contoh lain adalah ketika anak-anak di suatu daerah dilarang atau dihambat untuk mendapatkan akses pendidikan. Kedua, ada pelanggaran hak atas pendidikan. Contoh lain adalah ketika anak-anak di suatu daerah dilarang atau dihambat untuk mendapatkan akses pendidikan dasar karena alasan diskriminasi rasial, agama, dan gender. Pelanggaran ini merampas masa depan dan kesempatan mereka. Selanjutnya ada contoh pelanggaran hak dan kewajiban. Pelanggaran hak atas jaminan sosial. Pertama, melanjutkan contoh pelanggaran hak. Pembahasan ini menyoroti aspek jaminan sosial. Pelanggaran hak atas jaminan. Selanjutnya ada contoh pelanggaran hak dan kewajiban. Pelanggaran hak atas jaminan sosial. Melanjutkan contoh pelanggaran hak. Pembahasan ini menyoroti aspek jaminan sosial. Pertama, pelanggaran hak atas jaminan sosial. Ini terjadi ketika penduduk suatu daerah tidak mendapatkan akses yang memadai terhadap layanan kesehatan dasar karena kebijakan pemerintah yang tidak merata atau tidak adil. Hak ini menunjukkan ketimpangan dalam pemenuhan hak dasar akan kesejahteraan yang seharusnya menjadi tanggung jawab negara. Sebagai penutup, mari kita rangkum poin-poin kunci dari penjelasan. Yang terpenting adalah bahwa hak dan kewajiban warga negara Indonesia adalah dua hal yang saling berhubungan dan seimbang. Keduanya adalah dua sisi mata uang yang tidak bisa dipisahkan. Satu tidak bisa berjalan tanpa yang lain. Secara lebih spesifik, hak warga negara Indonesia adalah segala sesuatu yang harus didapatkan warga negara dari negara, sedangkan kewajiban warga negara adalah segala sesuatu yang harus dilakukan oleh warga negara terhadap negara. Pemahaman ini sangat penting untuk membangun kesadaran akan peran masing-masing. Melanjutkan kesimpulan.
Penjelasan ini menegaskan urgensi pemenuhan hak dan kewajiban, yaitu yang pertama, memenuhi hak dan kewajiban warga negara Indonesia merupakan salah satu bentuk tanggung jawab kita sebagai bagian dari bangsa dan negara. Ini bukan hanya sekedar aturan, melainkan refleksi dari komitmen kita terhadap negara. Dengan demikian, dengan memenuhi hak dan kewajiban warga negara Indonesia, kita dapat berkontribusi dalam pembangunan dan kemajuan Indonesia. Setiap tindakan kita, baik dalam menuntut hak maupun menjalankan kewajiban, akan berandil besar dalam membentuk masa depan negara ini. Sekian dan terima kasih. Baiklah, sekian penjelasan dan pemaparan tentang hak dan kewajiban warga negara di kelompok 8. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam kata. Sekian dan terima kasih.